Halo Sobat Muda, perkenalkan nama saya Yonatan. Kali ini saya akan menjadi host di acara The Way. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai channel The Way ini. Di channel ini kita akan membahas mengenai kehidupan seseorang yang bagaimana dia menghadapi segala permasalahan dalam hidupnya dengan mengandalkan Tuhan. Oke, pada kali ini saya akan punya tamu, yaitu teman sepelayanan saya dan juga senior saya. Saya belajar begitu banyak sama dia, dan sedikit perkenalan aja bagaimana dia ini dari kecil sudah ditinggal oleh salah satu orang tuanya, dan juga bagaimana proses transformasi di dalam hidupnya sehingga mengenal Tuhan dan mau melayani Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan menyertai dia di dalam kondisi pandemi COVID kemarin. Oke, tidak perlu lama-lama, saya akan perkenalkan teman saya, Bro Gary. Halo Yo. Halo Bro Gary. Apa kabar Yo? Baik-baik, gimana kabarnya Bro? Ya puji Tuhan masih disertai Tuhan lah sampai hari ini. Ya luar biasa ya. Kita langsung aja ke topik ya. Dengar-dengar nih, aku tahu kan Bro Gary waktu kecil sudah ditinggal sama salah satu orang tuanya ya waktu kecil ya. Itu gimana perasaannya Bro Gary? Apalagi waktu itu kan masih kecil soalnya. Perasaannya itu ditinggal mama ya. Aku ditinggal mama. Oke. Perasaannya sebenarnya biasa aja gitu Yo. Aku nggak tahu kalau orang tuaku itu sedang ribut, bertengkar gitu kan. Yang aku tahu, mamaku kerja ke Jakarta, sering ke Jakarta. Oke. Kayak gitu. Sampai mungkin itu sekitar aku kelas 3 SD ya. Kelas 3 terus sampai benar-benar mama itu ninggalin Surabaya. Itu SD kelas 4. Oke. Gitu. Terus ya udah aku tinggal sama papa. Sampai saat itu juga feel-nya juga cuman mama lagi tugas keluar kota aja gitu, karena kan dulu mama karyawan di perusahaan kosmetik gitu kan, papa juga karyawan, dan memang sering keluar kota karena marketing kayak gitu yo. Jadi memang waktu itu nggak tahu ya kalau sebenarnya papa sama mama pisah gitu ya. Nggak tahu. Oke. Malah ketika liburan ya, kalau sekolah kan kalau bisa ke Jakarta waktu hari libur gitu ya. Liburan ketemu mama, kok ada pria lain, siapa ini? Sebelumnya aku juga nggak tahu, temennya mama aku kira, karena masih SD ya, masih polos-polosnya gitu yo ya. Iya, jadi dipikir siapa ini om gitu. Oke. Terus berarti karena waktu kecil itu Bro Gary tidak sadar ya, maksudnya sebenarnya papa mama itu berpisah, jadi mungkin tidak mengalami rasa sedih dan lain sebagainya gitu ya. Iya, baru mungkin timelinenya aku kurang inget ya seberapa lama, cuman ada satu momen mulai tuh tante gitu ya, tante atau om gitu mulai bilang mama papa kalian pisah gitu. Nah itu mulai aku bergejolak di situ. Oke. Kayak gitu. Itu kurang lebih kapan kok? Maksudnya akhirnya benar-benar baru tahu. Ya kayaknya kelas 5, kelas 6 SD lah. Oh ya. Dan setelah aku cocok-cocokan, loh kok ada pria lain kayak gitu kan. Jadi akhirnya Bro Gary ingat ternyata om itu. Gitu. Oke. Terus setelah akhirnya Bro Gary tahu faktanya itu gimana? Maksudnya merasa kok setelah berapa tahun kemudian kok aku ini baru tahu ternyata papa mamaku bisa itu, atau ada perasaan kecewa gitu enggak? Oh ya ada, dan ya namanya anak ya pingin, apalagi mama ya, seorang mama pingin dong bisa kumpul dengan mama ya, hidup dengan mama. Itu satu dorongan yang mulai terbentuk sejak itu. Aku maunya mamaku harus di sini, di Surabaya kayak gitu. Bahkan ada momen, namanya anak kecil lugu gitu ya, gini aja deh, aku mau maksa mamaku, kalau mama nggak pulang Surabaya aku mau rokokan kayak gitu. Oh, ada ancamannya ya? Mengancam. Oke. Terus gimana, ancamannya berhasil? Ya enggak dong. Oke, jadi ternyata
mamanya Bro Gary kebal dengan ancaman ya. Terus gimana aku? Nah, ya udah berjalannya waktu, sebenarnya hidupku baik-baik saja yuk. Seperti anak pada umumnya. Oke. Sekolah dengan baik, eh, ya nggak ranking bawah lah. Biasanya kalau anak broken home nggak ada yang ngurus terus sekolahnya jelek. Enggak, aku ya peringkat 10, 9, 8 pernah, peringkat 10 sampai 15 pernah. Semut lah hidupku gitu. Ya nggak Oke. nakal-nakal. Ya nakalnya anak laki apa sih gitu loh. Yang standar ya? Standar lah. Standar. Standarnya Oke. apa ya? Standar. Nakalnya standar. Nah, terus bahkan daftar SMA gitu ya, itu aku daftar sendiri yuk. Aku daftar sendiri SMA itu. Tinggal Jadi minta papa uang nggak aja. ikut campur? Nggak ikut campur. Ya, Oke. ya uangnya ikut campur. Oh yuk. iya. Tapi daftar sendiri ya? Daftar sendiri. Oke. Kuliah di S1 di Petra gitu, aku daftar sendiri, cari-cari tahu sendiri. Nah, yang terjadi pergumulan batinku selain aku punya amarah atau punya apa ya rasa di sini untuk minta mamaku pulang gitu ya. Aku juga kasihan dengan adikku yuk. Oke. Adikku tidak seperti aku gitu. Kalau mungkin orang melihat aku, oh Gary ini smooth aja ya Iya, hidupnya gitu. Kuliah ya baik-baik aja gitu. Itu berbeda banget sama adikku. Gitu yuk. Adiknya gimana aku? Sekolah nggak kurang beres, pertemanannya kurang baik, tidak mendapat figur seorang mama dan papa yang komplit. Walaupun sebenarnya aku juga gitu. Oke. Tapi adikku, kalau aku tinggal sama papaku, adikku tinggal sama tanteku, gitu. Kenapa kok gitu? Kok nggak Aku mau pun serumah maksudnya? sempat mencoba di rumah, cuman mungkin nggak cocok ya. Aku juga agak lupa. Akhirnya sama tanteku gitu, dimana cara mengajarnya mungkin di situ juga ada nenekku juga. Mungkin cara mengajarnya yang old fashion atau gimana, tidak diberi kebebasan. Akhirnya Oke. ya berbeda, menjadi seorang anak yang berbeda. Dan lagian aku sama adikku beda 6 tahun yuk. Jadi ketika orang tua kami bercerai, aku kelas 5, berarti adikku masih TK. Iya. Sehingga psikologisnya juga beda. Gitu loh. Loh, tapi adiknya Koko waktu itu, waktu masih TK itu ya, dia sudah tahu kalau papa sama mamanya Bro Gary ini pisah gitu. Ya TK. lebih nggak tahu ya yuk harusnya. TK masih belum dikasih tahu ya. Harusnya ya. Oke. Itu. Oke, berarti terjadi perbedaan kehidupan antara Bro Gary sama adiknya dari segi edukasi dan lain sebagainya ya. Karena tinggalnya pun juga beda gitu ya. Nah, karena ada perbedaan dan aku merasa adikku harus punya jalan hidup yang sama kayak aku gitu. Oke. Yang baik lah gitu kan. Oke. Itu semakin mendorong aku untuk aku mau mamaku pulang. Semakin Oke. tak pakai salah satunya ya, secara aku nggak sadar. Aku pakai ini loh, lihat anakmu yang satunya. Belum jadi apa-apa. Ayo pulang, urusan anakmu. Gitu. Oke, jadi senjatanya ganti ya waktu itu ya. Nah, Nah, terus setelah Bro Gary pakai adiknya ini untuk membujuk mama ya ibaratnya ya untuk salah kembali. satunya ya, yuk ya. Salah satunya ya. Itu gimana akhirnya responnya mama? Ya karena di poin itu, di waktu itu, aku nggak tahu ya. Tapi mamaku harusnya juga di posisi yang bimbang, yo. Oke. Gitu. Seharusnya orang yang selingkuh, dia tahu kok kalau dia berdosa kan, kayak gitu kan, atau berbuat kesalahan. Oh iya. Tapi karena sudah sangat terlalu lama, 10 tahun, gitu kan. Akhirnya jadi kayak terbiasa. Menjadi kebiasaan. Dan dia Oke. sudah punya hidup di sana, pekerjaan yang baik di sana. Mamaku kalau dulu pegawai, dia akhirnya jadi wira swasta dan cukup sukses. Oke. Nah, masa iya demi anaknya yang minta balik dia langsung mau gitu? Ya nggak gampang. Soalnya akhirnya jadi ada beberapa faktor pertimbangan juga kan ya. Yes, Oke. gitu. Oke, terus
akhirnya setelah pakai senjata yang baru ini, ya, mamanya Bro Gary tetap stay di Jakarta berarti. Iya dong. Heeh. Atau meskipun dengan stay di Jakarta, tapi akhirnya memperbaiki komunikasi gitu mungkin. Kalau komunikasi selalu baik yo, dengan kami selalu baik memang. Oke, Hanya kehadiran yang susah untuk ditebak karena kalau alasannya mama pekerjaan gitu loh. oke, Kalau kita sudah misalkan sekarang bulan 9, mah kita janjian bulan 10 nanti datang tanggal ulang tahunku misalkan. Nggak nggak bisa tahu. Hamin 7 aja nggak tahu gitu loh. Jadi perceraian pasti membuat luka batin ya ke anak-anaknya. iya pasti. Semakin membuat luka batin ketika di tanggal-tanggal istimewa itu nggak ada mama. Oke. Jika cerita tadi memberkati buat teman-teman kalian semua, tolong share ya. Dan juga klik like, subscribe, dan lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap kita mengupload video baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.